Welcome to podcast Agagane. Di mana ada keanehan, di situ ada podcast Agagane. Karena yang aneh hanya di podcast Agagane. Kalau nggak aneh, bukan podcast Agagane namanya. Namanya podcast Agagane. Ya aneh lah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk di tema video kali ini kita akan membahas apa? Wajal, sharing-sharing gitu ya kan. Pada video kali ini Wajal akan membahas tema yaitu kejahatan suatu negara. Mengapa negara punya suatu kejahatan? Nah, itu judulnya. Apakah negara itu yang jahat apa orang-orangnya? Jadi simak baik-baik. Jadi begitu. Menurut pendapat Butong, kayak mana mengenai hal-hal tersebut dengan tema ini, kejahatan suatu negara? Kalau negara kejahatan nyambung, tapi nggak banyak nyambungnya gitu ya. Jadi judulnya suatu kejahatan negara, begitu. Pada judul video ini kejahatan suatu negara sangatlah oke, bagus. Cuman kalau kita terlalu over tuh maksudnya berlebihan gitu, sangat fatal kalau kita kurang literasi ya. Jadi harus betul-betul berbahasa dengan baik dan sopan agar tidak salah paham gitu ya. Jadi sedikit bercerita Butong gitu ya. Kalau dari pendapat Butong, kejahatan suatu negara itu bukan dari negaranya, karena dari orang-orangnya sehingga negara tersebut jadi rusak gitu ya. Karena begini, negara itu sebenarnya nggak rusak, rusak itu karena orang-orangnya. Jadi nggak mungkin orang itu menyebutkannya, mau itu orang Indonesia atau luar negeri gini, orang di Indonesia itu yang ada di Indonesia itu orang yang jahat-jahat. Jarang ngomong gitu, tapi pun nyebutnya ada kata Indonesianya gitu ya. Jadi orang bilangnya negara Indonesia ada beberapa kejahatan gitu ya orang-orangnya, jadi nggak cocok. Jadi orang bilangnya di Indonesia banyak kejahatan, nah baru gitu ya, bukan menjelekkan negara atau gimana. Inilah fakta yang terjadi, kejahatan yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena banyak oknum yang bermain sehingga kejahatan banyak timbul dan siklusnya ya begitu-gitu saja gitu ya. Ada dalang, nanti dilepaskan, nanti ya baik lagi tangkap ya, dari itu gitu. Jadi sulit diatasi kalau di negara kita sendiri Indonesia ya. Seperti kita tahu-tahu pemimpin tertinggi terendah juga sama gitu ya. Ya tujuannya apa? Tujuannya ya karena itu untuk demi kepentingan mengatasnamakan masyarakat tapi untuk dirinya sendiri. Jadi banyak begitu ya. Padahal untuk dari hasil kinerja tersebut sangat minim gitu. Hasilnya apa yang dinampakkan sedikit. Uang-uang itu entah kemana dibuat dan masyarakat yang nggak kritis sehingga ya udah bodo amat gitu loh. Jadi ya nanti kita nyalahkan pemerintah atau kayak mana. Padahal semua bermain gitu ya. Tergantung di pihak sisi mana yang bermain. Jadi ya begitulah. Ya contohnya aja lah. Waktu baru-baru ini yang di Pulau Sumatera yang blackout beberapa hari lalu ya, seminggu, mungkin hampir seminggu yang lalu lah gitu kan kawannya. Blackout ini dipicu oleh beberapa provinsi gitu ya. Beberapa provinsi yang ada di Pulau Sumatera sehingga membuat orang banyak kerugian ya, apalagi yang usaha mengenai banyak listrik itu sangat rugi gitu ya. Apakah kerugian itu kerugian itu ditanggung? Tidak mungkin kawan, pasti tanggung pribadi gitu ya. Soalnya gini, kita udah bayar tiba-tiba blackout mati lampu ya, ya udahlah resiko kita sendiri. Jadi sebenarnya itu harus dapat dispensasi gitu loh, diskon listrik. Kalau kayak gini ya udah kan begitu ya. Apakah semua
blackout ini ada sisi baik atau buruknya ya pasti ada gitu ya. Kalau untuk mengamati sisi baiknya, orang biar supaya bisa sadar kayak mana orang merasa tidak ada listrik itu kayak mana itu poin-poinnya ya. Kalau ada listrik gimana kok suatu saat terjadi. Dan sisi buruknya banyak, orang nggak bisa beraktivitas gitu ya. Dan selain itu sih banyak yang di apa ya disembunyikan dalam kasus blackout tersebut ya. Nah, baru setelah blackout ini kan bahasa Inggris, mati lampu besar-besarin di Sumatera. Setelahnya itu ya kejahatan pocong itu ya, pocong jadi-jadian bawa senjata untuk nakut-nakuti ya, nakut-nakutin itu entah membunuhkan, entah apakah kita nggak tahu. Jadi yang agak aneh aja gitu ya untuk menakut-nakuti dengan cara pemaksaannya. Kalau kejahatan dulu kalau yang maling kan nggak sampai nekat gitu ya, udah nyolong udah pergi gitu ya, sembunyi-sembunyi. Kalau ini sekarang nggak, udah macam-macam. Udah setelah blackout, Indomaret tutup dalam beberapa hari gitu ya. Ya untuk terusan gini sih ya kasihan gitu ya. Begitu. Ini kasus yang cerita yang baru-baru ya. Kemudian kemudian untuk mengenai sisi kinerja ya, mengenai masalah yang terjadi di Sumatera Utara ini ya, yang utama. Walaupun di beberapa daerah ada gitu ya, cuman saya lebih menyebut yang ada yang di Sumatera Utara ini. Bukan menjelekkan Sumatera Utara, tidak. Ini cerita yang fakta gitu ya. Kalau banyaknya marak kasus narkoba dan begitu, apa namanya, tingkat kejahatan mulai nambah, begal lah, apa segala macam gitu ya. Di Medan juga udah banyak, tapi nggak tahu sekarang udah mulai berkurang atau kayak mana gitu ya. Kemudian untuk daerah saya sendiri di Asahan, sering itu saya lihat di media, sering yang namanya begal gitu ya. Otomatis begal dilakukan anak-anak tanggung ya. Jarang orang dewasa, kalau dewasa pun ada, paling bisa jadi entah suruhan apa ya kita tidak tahu gitu ya. Yang jadi permasalahan, mengapa sih mereka jadi seperti ini? Mungkin bisa jadikan faktor sulit bekerja, lowongan kerja payah, atau udah pasrah sehingga mereka melakukan seperti itu. Adapun yang juga mereka emang pengen seperti itu aja sih, ikut-ikutan gitu ya. Oke, kalau anak-anak di bawah umur itu, anak-anak sekolah pasti ya dia pengen wah keren, popularitas, sehingga mereka biar disegani, jadi begitu ya. Mengapa hal ini tidak bisa diatasin gitu ya? Sebenarnya bisa kawan, cuman antara sengaja ya rasa aku ya. Lama ditanganin, agak supaya siklusnya begitu-gitu aja gitu ya. Soalnya ditanganin cuman kayak mana ya, kayak lambat gitu ya. Soalnya gini, yang kita ketahui, kasihan masyarakat yang kena begal segala macam. Soalnya masyarakat tersebut juga bayar pajak segala macam, jadi warga harus dilindungi lah. Yang untuk yang kasus-kasus di Asahan ini tentang pembegalan. Seringnya begal-begal ini orang beraktivitas malam hari ya, di antara dari mulai jam 11 sampai jam 3 gitu ya, 3 pagi gitu ya. Jam 11 sampai 3 pagi. Karenanya minimnya ini ya edukasi dari orang tua ataupun lingkungan sekitar, sehingga jadi seperti itu, atau kan penanganannya kurang. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka menanganinya lambat, apakah karena dari faktor keuangannya minim kah, apa dananya kurang sehingga institusi tersebut sulit bergerak, apa kayak mana gitu ya. Dan gitu, kalau misalnya udah ada dana, kenapa nggak bergerak, jadi gitu ya institusi tersebut. Bukan menyalahkan atau kayak mana, soalnya
hal-hal seperti ini terus terjadi gitu, maraknya pembegalan yang ada di Asahan gitu ya. Tolonglah yang institusi ini saling kita menjaga masyarakat agar tidak selalu terintimidasi oleh begal-begal yang ada di jalanan tuh ya, di sekitaran Asahan gitu ya. Nggak menjelekkan Asahan, tidak, masyarakat-masyarakatnya gitu ya, yang seperti itu. Kalau kejahatan ini bisa dirubah kalau dengan adanya ini tindak lanjut gitu ya. Jadi dengan adanya tindak lanjut tersebut, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi bisa teratasi dan meminimalisir sehingga dapat berkurang dan selesai gitu ya. Kalau diatasi dengan cepat gitu ya. Kalau misalkan menunggu dana baru gerak jalan, mau sampai kapan gitu ya. Tapi pun pada intinya pun kalau dana nggak jalan, bergerak pun orang malas, jarang lah orang inisiatif dengan dana gitu ya. Jadi pentingnya juga dana ini sehingga operasional jalan. Akan tetapi kalau dana udah jalan, kalau tidak jalan juga, ya udah, maka kejahatan tuh akan seperti itu aja terus ya, di setiap daerah-daerah, di seluruh provinsi maupun di provinsi itu sendiri, di kabupaten, desa, dan semuanya lah. Jadi harus diatasi dengan cepat begitu. Kalau dari Butong sendiri gitu ya. Dan wajar juga sependapat juga dengan apa yang Butong bicarakan gitu ya. Jadi di setiap provinsi maupun kabupaten, kecamatan, desa, dan segala macam harus diatasi dengan cepat sehingga masyarakat percaya gitu terhadap pemimpinnya gitu ya. Seluruh provinsi maupun pemimpin tertinggi ya, presiden gitu ya. Jadi jangan sekedar menerima uang dari rakyat, kinerja tidak bagus gitu ya. Jadi hilangkan budaya-budaya korupsi, manipulasi, agar Indonesia bersih dan sehat dan sejahtera gitu ya. Kadang banyak orang cara mengakal-ngakal gitu ya. Jadi begini yang sangat diherankan. Mengapa permasalahan tidak bisa teratasi? Nah, itu poin-poin pertanyaan. Kenapa tidak bisa diatasi? Nah, yang kedua, apakah mereka takut atau gimana gitu ya? Kalau misalkan tidak takut, kenapa tidak teratasi gitu ya? Nah, gitu. Kalau takut, ya berarti ya ini semua ya seperti gini aja gitu ya. Baru ataukah karena disengaja gitu ya, dipelihara agar supaya berkeliaran dengan dana masuk segala macam, atau takut apa kejahatannya terbongkar, atau bisa jadi terancam nyawanya kalau misalnya diatasi dengan kejahatan pembegalan yang ada setiap daerah-daerahnya gitu ya. Jadi kalau untuk di daerah sendiri di Asahan tuh ini ya, minim, sekarang udah mulai agak banyak gitu ya, kejadian-kejadian pembegalan anak tanggung gitu ya. Jadi mengapa ini tidak bisa teratasi gitu ya? Kalaupun bisa teratasi, kenapa tidak selesai juga gitu ya? Kasihan masyarakat gitu ya. Ya, jadi semoga pemimpin ini cepat berubah gitu ya. Dan tidak juga orang itu memandang itu, wih, kota ini, kabupaten ini darurat.
Dibilang darurat sih ya enggak juga sih, ya opini orang itu ya. Jadi biar pikiran orang tuh ya aneh-aneh, aturannya mau berkunjung jadi nggak berkunjung, karena itu tadi lamanya proses tindak lanjut. Jadi udah banyak sih orang laporan di media sosial itu ya, di media-media itu ya. Jadi sih itu aja sih, mohon diatasi dengan cepat pada institusi yang terkait maupun pemimpinnya, agar masyarakat percaya gitu kepada kinerja kinerja Bapak yang dilakukan. Jadi kerja itu harus merata gitu ya, jangan yang terpenting-penting aja gitu ya. Perhatikan juga, ini penting juga gitu ya Pak ya. Penting kasus-kasus pembegal ini agar orang tidak takut gitu ya. Jadi orang yang mencari nafkah ini sangat sulit gitu ya, dengan adanya kriminal pembegalan gitu ya. Itu jadi banyak poin-poin pertanyaan sebagai saya masyarakat sendiri gitu ya. Mengapa ini lama diatasi gitu ya? Kalau misalnya diatasi, kenapa masih ada aja gitu ya? Jadi itu aja sih. Kalau dari obrolan dari Wajal dan kawan juga gitu ya. Mungkin sampai sini. Kalau untuk tambahan sendiri menurut Butong gimana mengenai hal seperti ini gitu ya, kejahatan suatu negara yang ada di beberapa daerah-daerah gitu ya, agar kita semua saling tahu gitu ya betapa ngerinya para penjahat-penjahat tersebut gitu ya. Dilindungin kah atau gimana kah, ya itulah intinya. Kalau dari Butong sendiri udah cukup ya, itu aja, tidak ada penambahan lagi, mungkin sampai sini aja gitu ya. Sampai sini aja, karena pun lingkupnya ya seperti itu aja, permainan-permainan yang ada kita ya nggak tahu permainan apa yang dibuat mereka kan untuk tambah masuk. Ini kan pendapat gitu ya, karena setiap pendapat demokrasi ini penting gitu, jadi tidak boleh kita membatasi demokrasi. Yang penting keluhan-keluhan itu disampaikan gitu ya, tentang hal-hal kejahatan ini agar supaya punah gitu ya. Kasihan masyarakat dan kasihan juga orang yang cari nafkah. Jadi itulah tambahannya. Begitu wajar. Baiklah, sepertinya cukup di video kita kali ini tentang tema kejahatan suatu negara gitu ya, yang dibuat oleh suatu pemimpin yang lama mengatasi itu ya. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf, ini sekedar sharing demokrasi, tidak ada maksud apapun, cuman mengkritik suatu kinerja yang lambat gitu ya. Gitu ya. Walaupun lambat, harus dilakukan agar supaya tidak menambah lagi korban-korban. Jadi itu saja, apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Dan itu saja yang dapat sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat terus, dan selalu hati-hati dimanapun Anda berada. Dan begitu pula dengan Butong, apabila juga ada salah kata, mohon maaf. Kita sharing, demokrasi harus disampaikan ya, namanya kritik, dan siapa tahu kritik tersebut menjadi suatu hal yang sangat membantu ya, mau kecil ataupun besar, ya suatu saat bisa berubah gitu ya, dan tidak seperti itu aja. Mungkin itu aja penjelasan kata. Sekali lagi mohon maaf, dan kami akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan sukses selalu dan selalu tetap waspada. Terima kasih. See you next time, video selanjutnya kawan.